Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ihya Ulumuddin SPD. Saya guru di SMA Ma'arif Karangawen. Saya guru pendidikan agama Islam sekaligus mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031171260. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran mapel PAI dengan tema menghindari perkelahian antar pelajar, khamar atau minuman keras, dan narkoba dengan menggunakan model pembelajaran PBL untuk memenuhi persyaratan PPG di UIN Wali Songo Semarang. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak sekali. Maka dari itu, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa dengan lancar. Silakan kepada Mas kita sebagai ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi keinginan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya sebelum kita lebih lanjut, saya mau mengecek kehadiran kelas 11 5 ini. Terima kasih Pak Ahmad Alwi, Ahmad Uji Arabi, Ana Asyatin, Andi, Dika, Dimas,
Hadian, Kaila, Ida, Farah, Iqbal, Umroh, Lutfi, Maulana Ramadan, Meta, Muhammad Harun, Muhammad Davi, Nabila, Nurul Aini, Puji, Rafi Al-Putra. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya dalam pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat ya, untuk bisa sampai jam yang terakhir nanti. Kemudian pada hari ini, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau pendidikan agama dan budi pekerti, saya akan menyampaikan materi bab yang ketiga, yaitu menghindari perkelahian antar pelajar, khamar atau miras dan narkoba. Jadi bab yang ketiga kita akan membahas tentang menghindari perkelahian pelajar, khamar atau miras dan narkoba. Ini materi yang sangat lekat, ya, sangat potensi dilakukan oleh anak-anak seusia kalian, yaitu anak-anak remaja, yang mana masalah perkelahian pelajar, kemudian khamar dan narkoba itu sangat dekat dengan anak-anak remaja seperti kalian. Maka dari itu penting sekali bagi kita, bagi kalian untuk lebih mendalami materi ini agar bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti itu. Oke, sebelum kita lebih dalam, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan kriteria pelajar yang dicari dalam Islam. Ya, kalian kan sebagai pelajar yang beragama Islam, maka dari itu kalian harus mencerminkan pelajar yang Islam. Tentunya apa? Tentunya yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang salah. Nanti kita akan bersama bagaimana menjadi pelajar yang Islam. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi faktor terjadinya perkelahian antar pelajar. Ya, nanti kita akan membahas hal-hal yang menjadi penyebab kenapa pelajar itu bisa terlibat dalam perkelahian. Agar apa? Agar kalian tahu. Kalau sudah tahu bisa menghindari. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu memahami dalil tentang hukum khamar dan narkoba. Nanti kita akan kaji bersama dasar-dasar penetapan hukum tentang khamar atau minuman keras dan narkoba. Ya, karena kita adalah umat Islam, dasar kita adalah Al-Qur'an. Dalam menetapkan semua hukum itu dasar kita adalah Al-Qur'an. Apakah ada dasarnya tentang hukum khamar? Apakah ada dasarnya tentang hukum narkoba? Pasti ada di dalam Al-Qur'an. Apa hukumnya nanti kita akan dalami bersama. Yang keempat adalah peserta didik mengetahui ikhtiar menghindari perilaku perkelahian antar pelajar, khamar atau miras dan narkoba. Yang keempat kita akan mengetahui apa yang bisa kita lakukan, usaha yang bisa kita lakukan untuk menghindari perkelahian antar pelajar. Bagaimana sih caranya kita bisa terhindar dari perkelahian antar pelajar? Yang kedua, bagaimana caranya agar kita terhindar dari khamar? Yang ketiga, bagaimana caranya kita terhindar dari narkoba? Bisa dipahami? Tetap semangat? Oke, kalau semangat kita lanjutkan. Oke, pemahaman bermakna. Ya.
Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat memahami pentingnya kita menghindari sikap tercela. Sekali lagi, karena kita adalah pelajar muslim, maka kita harus menghindari sikap tercela. Ada yang tahu sikap tercela itu yang bagaimana? Berangkat kanan. Sikap yang buruk. Sikap yang tercela adalah sikap yang buruk. Ada yang lain? Berangkat kanan. Jadi Mas Mandul, sikap yang tercela itu bagaimana menurut kamu? Sikap yang tidak baik untuk dilakukan. Tercela itu artinya buruk, tidak baik untuk dilakukan. Apalagi kita sebagai seorang muslim, apalagi kalian sebagai seorang pelajar muslim harus mencerminkan pelajar yang religius. Kemudian memahami dan dalam kehidupan antara lain menghindari perkelahian pelajar, pamer, minuman keras dan narkoba. Jadi sikap tercela diantaranya adalah menghindari perkelahian antar pelajar, kemudian menghindari pamer, kemudian menghindari narkoba. Tiga-tiganya itu adalah perbuatan yang tercela yang harus kita hindari. Oke. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian temukan, kemudian kalian bisa coba. Nanti kalau ada yang bisa jawab boleh angkat tangan. Yang pertama, mengapa dapat terjadi perkelahian pelajar? Lihat Mas Davi, silakan. Karena asal ikut-ikutan Iya. Mas Davi, kenapa dapat terjadi perkelahian pelajar? Karena anak tersebut, pelaku tersebut hanya asal ikut cara menurut bahasa kalian itu FOMO, hanya asal ikut temannya berkelahi kalian ikut berkelahi, temannya bolos kalian ikut bolos, temannya gak berangkat kalian ikut itu juga termasuk bagian dari sikap yang tercela. Ya, terima kasih Mas Davi. Yang pertanyaan kedua, apa bahaya pamer dan narkoba? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Pamer dan narkoba bisa merusak kesehatan jiwa dan raga. Bahaya pamer dan narkoba itu bisa merusak kesehatan jiwa dan raga kita bisa rusak karena pamer itu adalah minuman yang sifatnya keras, bisa merusak tubuh. Selain itu juga bisa merusak jiwa, kesehatan mental, apalagi kalau sudah kecandu. Ya, terima kasih Pak. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari perkelahian antar pelajar, pamer dan narkoba? Ya, silakan. Untuk menghindari perkelahian antar pelajar, kita bisa melakukan kegiatan positif. Contohnya kita bisa ikut OSIS dan juga ekstra di sekolah. Terima kasih. Cara yang bisa dilakukan untuk menghindari perkelahian pelajar adalah ikut dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Apa contohnya? Ikut OSIS. OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Ikut yang kegiatan yang positif. Ikut OSIS itu bisa menghindari perkelahian antar pelajar, pamer dan minuman keras. Karena apa? Karena sibuk dengan hal-hal yang positif. Kemudian ikut ekstra sekolah, contoh voli, apa lagi? Tenis meja, apa lagi? Silat. Kemudian ada komputer, ekstra bahasa Korea dan sebagainya. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang positif, maka waktu kita tidak akan sempat untuk melakukan hal-hal yang negatif atau tercela. Orientasi masalah. Apa yang kamu ketahui tentang perilaku tercela? Nanti kita akan ketahui bersama.
tentang apa itu perilaku tercela lebih mendalam. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang perkelahian antar pelajar, honor dan narkoba. Bagaimana pandangan Islam terhadap perkelahian antar pelajar, honor dan narkoba. Kemudian bagaimana langkah untuk menghindari perkelahian antar pelajar, honor dan narkoba. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita lebih jauh dalam pembelajaran kita biar fresh, tidak terlalu pusing memikirkan kehidupan kita refresh dulu otak kita dengan menggunakan SBG. Apa SBG-nya? Melatih konsentrasi dengan bermain tepuk tangan. Bagaimana caranya? Nanti kalian ikuti instruksi saya. Contohnya seperti ini ya. Tepuk 1, jadi kalian tepuk sebelah kanan 1 kali. Tepuk 2, jadi kanan dulu 1 kali, kiri 1. Tepuk 3, kanan 1 kali, kiri 1 kali, depan 1 dan seterusnya. Bisa dimengerti? Nah, kita lakukan bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk bersama-sama. Kenapa? Karena fokus itu penting untuk memecahkan masalah. Itu kita butuh fokus, tidak hanya minum air putih, tapi melakukan tes itu juga bisa melatih kita untuk lebih. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan diskusi. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah saya bagi dari malam sesuai dengan instruksi saya di grup WA. Silakan langsung menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. Ya. Biasa. Kelompok 1 mana? Tuh, kelompok 1 ini lembar kerjanya silahkan didiskusikan. Kelompok 1 itu membahas tentang masalah perkelahian antar pelajar. Kemudian berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 membahas tentang menghindari minuman keras. Kemudian kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, membahas tentang menghindari. Silakan kerjakan lembar kerja tersebut. Kemudian silakan cari jawaban dari masalah-masalah di lembar sudah ada. Kemudian tuangkan hasil diskusi kalian di kertas yang ini. Kemudian yang ini Arahkan pandangan
Dua saja. Ya, kalau sudah langsung saja presentasi hasil diskusi kalian. Bisa mulai dari kelompok satu dulu. Perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang dipresentasikan materi cara menghindari perkelahian. Pengertian dan hukum relasi mesra dengan penggunaan nilai dan penggunaan sosial dan ekonomi, misalnya kesejahteraan antara kaya dan miskin. Ya, tidak ditanyakan. Terjadinya perkelahian antara pelajar dalam Financial Association. Kalau dijelaskan. Different Association maksudnya perkelahian antara pelajar yang disebabkan oleh salah dalam melawan perkelahian. Karena teman kita tidak bisa mempengaruhi perilaku kita. Bergaul dengan teman yang suka tawuran akan menyebabkan kita ikut melakukan tawuran. Demikian juga apabila kita berteman dengan orang suka yang mengaji, kita akan terbiasa dalam mengaji. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Sudah. Yang pertama, apakah Anda tahu pelajaran yang kita lihat? Ya, jadi sudah tahu bagaimana menjadi pelajar yang Islami. Yang kedua, apakah Anda tahu bahaya khamr dan narkoba? Kalau tidak tahu maka harus dihindari. Kemudian yang ketiga, apakah Anda tahu bagaimana penyusupan terhadap perbuatan terpelajar khamr dan narkoba? Yang keempat, apakah Anda tahu langkah-langkah menghindari perkelahian terpelajar khamr dan narkoba? Tahu, silakan dilaksanakan. Kelima, apakah Anda paham dengan materi yang dipelajari ini? Saya sudah memahami semuanya. Sebenarnya pelajaran kita berhasil dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Silakan kerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Kemudian kita ketemu di kesempatan berikutnya dengan materi yang lengkap. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Silakan kepada Mas Dika untuk memimpin berdoa untuk akhir berbicara. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga hari ini kita semakin menyenangkan pertemuan hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.